Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So in this time I will presentations a book report novel non-fictions, and the title is The Things You Can See Only When You Slow Down: How to Be Calm and Mindful in a Fast-Paced World. And the author is Henim Sunim, genre self-help, publisher Penguin Life, copyright year February 7, 2017, number of page 200 So the first material in explain in introductions atau pendahuluan. Di sini Hainim Sunim membawa pembacanya dalam perjalanan penemuan diri. Dia memberikan nasihat spiritual mengenai berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Apakah ini mengatasi pergumulan di tempat kerja atau menemukan tujuan eksistensial seseorang. Hainim Sunim menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna dengan orang lain dan diri kita sendiri. Yang pada akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melambat, kita dapat melihat dunia dengan cara yang jauh lebih positif dan bermakna. Di buku ini dimulai dengan prolog perjalanan penulis sebagai seorang biarawan yang mencoba membantu orang mengatasi perjuangan sehari-hari mereka. Kedermawanannya akhirnya menjadi inspirasi bagi Hainim Sunim untuk menulis buku ini. Dalam masing-masing dari 8 babnya, Hainim Sunim berbicara tentang beberapa refleksi yang telah dia pelajari sebagai seorang biarawan dan memberikan beberapa nasihat tentang berbagai aspek kehidupan. And next, a summary of each chapter. Di inti buku ini menjelaskan tentang bagaimana dunia zaman ini tampak sibuk dan dari kita mengiyakannya, sehingga kita jarang sekali melihat detail dan sisi lain karena restless atau tidak ada istirahatnya. Riuh, kikuk, penuh, semakin lama semakin terasa dan terbiasa. Akibat dari minimnya istirahat otak dan pikiran yang ada justru kita jadi tergesa dan bergegas untuk melakukan suatu hal sehingga hasilnya tak optimal. Dan di buku ini terdiri dari 8 chapter, yaitu chapter pertama menjelaskan tentang rest atau beristirahat lah. Di sini dibahas kenapa kita merasa sok sibuk atau terlihat tiada istirahatnya, sibuk. Di bab pertama ini membantu kita untuk tidak merasa tidak berdaya saat merasa kewalahan dan sibuk. Tidak apa-apa untuk berhenti dan beristirahatlah sejenak. And the chapter 2, mindfulness atau kesadaran. Di sini saya diajak untuk berteman dengan emosi dan hal yang bisa dirasakan saat feeling sedang rendah, dan juga jangan melawan emosi emosi negatif kita, dan amati dan bertemanlah dengan mereka. And di chapter 3, patience. Di sini dijelaskan tentang menjalani passion, di mana tujuannya bukan siapa yang benar dan salah, namun kita melakukan passion sebab suatu hal yang membuat kita bahagia. Dan juga kita sering menjumpai seseorang yang biasanya tidak sependapat dengan kita. Kita mungkin berbenturan karena pandangan politik, keyakinan agama, atau nilai-nilai kehidupan. Satu hal yang saya bisa garis bawahi adalah apapun itu menjadi benar tidak sepenting bahagia bersama. And next, chapter 4, relationships. Di sini dijelaskan juga tentang mengelas relasi dan membicarakan tentang apa itu hubungan, bagaimana membangun hubungan yang baik, dan memaafkan mereka yang telah menyakiti kita. And the chapter 5 is about love. Di sini Hainim Sunim berbicara tentang bagaimana cinta yang tidak terduga. Kita tidak pernah tahu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, atau apakah itu akan terjadi.
Dan cinta itu seperti tamu tak diundang. Di bab ini memberikan ilustrasi tentang cinta yang dirasakan manusia, seperti apa rupa dan apa yang terjadi di sepanjang jalan ketika kita mencintai seseorang. And the next chapter 6 is about life. Di chapter ini menjelaskan tentang kita seharusnya tidak khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bahkan memikirkan kita sejak awal, dan kita tidak selalu harus disukai oleh semua orang. Lalu berhentilah mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain dan lakukan apa saja yang diinginkan hatimu. Jangan memadati pikiran memadati pikiran kita dengan bagaimana jika jangan memadati pikiran kita dengan bagaimana jika atau buat hidup Anda tidak rumit dan sesuaikan keinginan kita. Hanya karena ketika kita bahagia, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih bahagia. And the next chapter 7 about the future. The future, di sini Haenim Sunim menjelaskan tentang berusaha menjadi panutan yang lebih baik, dan faktanya yang ia rasakan itu lebih sulit untuk menjadi panutan semua orang. Dan juga di bab ini ada kata-kata memberikan kata-kata penyemangat untuk mencoba hal-hal yang baru, mengambil keputusan dan membuat tujuan dalam hidup. Cocok di bab ini cocok untuk yang baru saja lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan. And the last chapter 8, spirituality. Bagi orang yang belum tercerahkan, tidak setiap hari adalah hari yang baik, karena mereka merasa bahagia hanya ketika sesuatu terjadi seperti yang mereka inginkan. Bagi orang yang tercerahkan, setiap hari adalah hari yang baik karena mereka merasa bebas, mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kebijaksanaan mereka. Dan ketika kita memiliki jalan spiritual yang berbeda dengan teman, keluarga, atau orang penting lainnya, bab ini membantu kita untuk lebih memahaminya. And the part 2, evaluation or analysis. Di buku The Things You Can See Only When You Slow Down, ini adalah buku tentang perjuangan sehari-hari yang dihadapi setiap orang, tidak peduli warna kulit atau keyakinannya. Bagi orang lain, nasihat Haenim Sunim tentang hal-hal yang berbeda mungkin terlihat agak basi dengan pesan-pesan yang bisa percaya pada diri sendiri dan mencintai satu sama lain, tetapi cara dia mengatakannya entah bagaimana berhasil menembus. Bagi siapapun yang masih berjuang dengan apa yang harus dilakukan dalam hidup, kata-katanya bisa menenangkan, terutama ketika kita berbicara tentang memperlambat dan menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Boleh dibilang nasihatnya bukanlah sesuatu yang inovatif, tapi juga dapat dikatakan bahwa kesederhanaan kata-katanya adalah kekuatan terbesar dari bukunya. Dengan ilustrasi dan kutipannya di buku ini seperti tepukan lembut di punggung yang mengingatkan kita tentang kebenaran dalam hidup yang mungkin sudah Anda ketahui jauh di lubuk hati, tetapi terus-menerus dilupakan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang sedang berjuang, karena memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan dari dunia kita yang gila dan tak terduga ini. And the conclusions dari buku ini adalah ketika kita begitu sibuk sehingga merasa terus-menerus seolah dikejar waktu, ketika pikiran mengkhawatirkan melingkari kepala juga, ketika masa depan tampak gelap dan tidak pasti, ketika kita terluka oleh perkataan seseorang, coba jeda pelan-pelanlah, meskipun hanya sesaat. Cobalah kita menarik nafas dalam-dalam. Dalam keheningan jeda itulah keseluruhan keberadaan kita diam-diam terungkap. Dan hal-hal yang dapat kita lihat hanya saat kita melambat adalah bacaan yang wajib
adalah bacaan wajib bagi mereka yang kewalahan dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Melalui berbagai bab yang diisi dengan kutipan berharga untuk difikirkan, buku ini membantu orang mengevaluasi kembali apa yang terjadi di sekitar mereka. Karena Hainem Sunim memandu kita untuk berpikir tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan mengatasinya dengan apresiasi yang baru ditemukan untuk saat ini. Dan buku ini juga menurut saya itu tidak membuat stres dengan ide-ide yang membingungkan dan tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi untuk perbaikan diri. Buku ini juga pasti bisa dibaca oleh semua orang karena bisa sebagai pengingat terus-menerus untuk menghargai apa yang diperlukan dengan waktu terbatas yang kita miliki di dunia ini. Kelebihan dan kekurangan, menurut saya kelebihan dari buku ini adalah buku ini cukup ringan, mirip seperti novel flash fictions, dan di buku ini terdiri dari quotes yang menarik dibaca dan juga kolaborasi penulis dan ilustrator. Buku ini menghasilkan tulisan menarik, disajikan dengan visual yang sangat indah, menjadikan buku ini tampak spesial dan membuat pembaca betah tidak hanya karena tulisannya saja, melainkan juga gambar-gambar yang disajikan sungguh sedap dipandang mata. Di sini saya suka sekali dengan gambar-gambar pemandangan yang ada di dalam buku ini dan sangat kreatif. Kekurangannya mungkin yang menurut saya mungkin yang menyukai pemikiran terbuka dan bisa mencerna perbedaan dari sisi agama, buku ini is okay, dan saya sendiri membaca buku ini untuk mencari intisari. Tapi jika ada yang tidak mampu menerima perbedaan agama, sebaiknya hindari buku ini karena di buku ini 100% mungkin menceritakan tentang isinya itu bukan dari Islam. So maybe that's all I can say. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.